Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting buat teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Adapun judul video admin di sini teman-teman adalah fakta yang ada di lapangan berdasarkan aturan yang ada bahwa guru honorer itu bisa leluasa memilih formasi P3K guru jika aturan ini diperbaiki. Nah, jika aturan ini diperbaiki berarti ini adalah semacam fakta yang kita sudah buktikan sendiri di lapangan bahwa begitu sulitnya teman-teman untuk mendaftar guru P3K karena terbentur dengan aturan ini. Makanya jika aturan ini sedikit diperbaiki atau diberikan aturan alternatif, maka saya yakin bahwa setiap guru honorer yang akan di Indonesia bisa memilih formasi dengan leluasa sesuai dengan linearitas ijazah yang teman-teman miliki, dan ini adalah realitas fakta yang ada teman-teman ya. Kita berbicara fakta di sini. Jadi konten ini bukan konten abal-abal, tapi konten ini menyajikan informasi yang terbukti di lapangan teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita langsung ke videonya saja. Jadi kita lihat dulu beberapa fakta di lapangan dari teman-teman guru honorer yang begitu sulit untuk mendaftar guru P3K karena terbentur dengan aturan yang ada. Jadi di sini ada beberapa keluhan dari teman-teman guru honorer. Dari Opi Amelia di 11 menit yang lalu, bisa ditambah gak formasinya Kemendikbud? Formasinya tidak ada. Jadi ibu ini formasi P3K yang ingin dia daftar itu sepertinya tidak ada ya, seperti itu. Jadi memang terbentur lagi-lagi karena persoalan formasi, seperti itu. Kemudian benar nih Mas, ambil formasi yang tidak ada di sekolah indukku dari aku Lampung Bandung, dari Bandar Lampung, jurusan pendidikan ekonomi. Jadi ibu ini adalah jurusan pendidikan ekonomi, formasinya tidak ada di sekolah induknya. Jadi secara otomatis ibu Opi Amelia ini harus mendaftar di sekolah lain. Itu pun kalau di sekolah lain tidak ada guru honorernya untuk pendidikan ekonomi, seperti itu. Jadi ini fakta yang pertama yang terjadi dari ibu Opi Amelia melalui kolom komentar, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Nah, ini dari Ibu Kartinatin. Setiap sekolah honorernya lebih dari satu. Jadi ini fakta di lapangan teman-teman ya. Hampir sekitar 80%, 90% bahwa setiap sekolah honorernya itu lebih dari satu. Jangankan melamar di sekolah lain, di sekolah induk pun sudah banyak yang linier. Usia semakin tua, peluang semakin tipis. Walaupun ijazah linier, karena formasinya hanya satu atau dua, maka itu menyulitkan. Nah, di sini posisi Ibu Kartinatin di sini adalah posisinya adalah ijazahnya linier, kemudian memiliki afirmasi dari segi usia. Nah, namun yang jadi persoalan lagi adalah lagi-lagi dari segi formasi yang disediakan, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini perkataannya setiap sekolah honorernya lebih dari satu. Jangankan melamar di sekolah lain ya. Jangankan kita pergi melamar di sekolah lain, di sekolah induk pun sudah banyak guru honorer. Nah, itu yang jadi persoalan lagi. Nah, apalagi kalau memang tidak ada formasi di sekolah induk teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke realitas yang lain. Ini dari Anton Bento 6 jam yang lalu ya, berarti baru-baru. Aturan yang tidak adil, seandainya semua guru honor tes semua nanti di ranking sesuai kebutuhan itu lebih bagus. Berarti ini pengaduan dari Bapak Anton Bento atau curahan hati dari seorang guru honorer. Kemudian di sini lagi jelas sekali tidak efektif. Justru banyak guru sudah lama honor tidak ikut tes pertama. Nah, ini yang paling kena teman-teman dengan aturan ya, dengan terbentur dengan aturan yang ada, yaitu di sini posisinya, yaitu jelas sekali tidak efektif. Justru banyak guru yang sudah lama honor tidak ikut tes pertama ya. Ini faktanya, fakta yang terjadi di lapangan bahwa eh, aturan yang tidak efektif itu jelas membuat banyak kerugian terhadap teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Bayangkan kalau sudah lama mengabdi, punya sertifikat pendidik, tetapi di sekolah Indo tidak ada formasi linier. Kemana lagi kita harus mendaftar? Ke sekolah lain tentunya semuanya sudah ada guru honorernya, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi di kolom komentar yang lain. Di sini dari Ibu De Arum, harusnya BKN merubah formasi sesuai kondisi di lapangan. Nah, di sini harusnya BKN merubah formasi sesuai dengan kondisi lapangan ya. Sebenarnya tidak dirubah ya, minimal itu ditambah formasinya, alias di setiap sekolah itu betul-betul formasi yang disediakan adalah betul-betul sesuai dengan jumlah guru honorer dengan ijazah guru honorer yang ada. Jadi
BKN itu kan melalui sistem Dapodik ya. Melalui sistem Dapodik itu sebenarnya bisa mengetahui berapa guru honorer di sekolah A dan ijazahnya apa. Itu bisa diketahui secara online melalui sistem Dapodik. Artinya BKM bisa berkolaborasi dengan Dapodik Dasmen untuk melihat berapa sebenarnya guru honorer yang ada di sekolah si A, si B atau si C, dan bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah di setiap kabupaten seperti itu. Jadi nanti misalnya di sekolah A guru honorernya tinggal satu, maka formasi yang diberikan adalah satu. Di sekolah B misalnya guru honorernya tiga dengan formasi guru kelas, maka BKN atau Kemendikbud bisa memberikan formasi tiga guru kelas seperti itu. Jadi betul-betul disesuaikan dengan jumlah guru honorer yang ada di sekolah tersebut sesuai dengan linearitas ijazah. Kalau sudah seperti itu, saya jamin bahwa tidak akan ada tumpang tindih dan setiap guru honorer bisa menjemput tesnya masing-masing. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian di Bujantario 8 jam yang lalu, apakah mendaftar P3K melalui portal baru ini? Bagaimana kalau sudah mendaftar di portal SSCSN? Tidak, seperti itu. Portal baru itu adalah informasi lain berkaitan dengan pendaftaran guru P3 khusus guru. Nah, yang resmi itu kan di PKN, yaitu di SSCSN. Jadi jangan khawatir teman-teman ya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, dari Ibu Susanti Aryani, bagaimana mau melamar sekolah lain, formasinya sudah terisi. Nah, ini yang jadi kendala, bagaimana mau melamar di sekolah lain, formasinya sudah terisi. Bagi yang tidak memiliki formasi di sekolah induk, katanya bisa mendaftar. Bagaimana cara mendaftar kalau tidak ada formasi? Biar guru honor yang tidak mempunyai formasi bisa segera mendaftar. Kalau membuat akun bisa, wajib membuat akun di awal. Namun jika harus mendaftar di sekolah lain yang sudah full guru honorernya dan sudah mengunci jatah formasi, itu tidak bisa karena kita terbentur di pasal 29 poin B, kecuali ada kebijakan baru. Seperti itu ya Ibu Susanti Aryani. Oke, kita lanjut lagi. Dari Nopan Ardi, ujung-ujungnya nafsu guru honorer yang tidak memiliki formasi di sekolah induk tambah menderita lagi. Salam dari Palembang ya. Semoga ada kebijakan ya. Semoga ada kebijakan. Nah, di sini AKG TV yang lebih parah lagi, saya guru bahasa Indonesia di sekolah tempat saya mengajar dan membuka formasi guru bahasa Indonesia. Tapi anehnya, saat mendaftar P3K guru, formasi sekolah saya terkunci dan saya hanya bisa memilih formasi guru kelas dan pilih tempat mengajar SD. Yang sama sekali tidak linear karena saya guru bidang studi bukan guru kelas. Padahal ijazah saya linear dengan kebutuhan guru P3K di tempat saya mengajar. Tetapi kenapa otomatis terkunci ke guru kelas? Nah, berarti kalau sudah seperti itu, kita harus lihat dulu bahwa sebenarnya pendidikan guru bahasa Indonesia itu bisa menjadi guru SD teman-teman ya. Karena kenapa? Di linearitas PPG itu guru pendidikan bahasa Indonesia itu bisa mengikuti PPG guru kelas. Nah, kalau sudah bisa mengikuti PPG guru kelas berarti linear, berarti guru bahasa Indonesia itu bisa menjadi guru SD dan memegang guru kelas SD. Nah, kalau dilogikakan di P3K, harusnya sebenarnya guru bahasa Indonesia itu bisa memilih formasi guru kelas. Yang jelasnya pendidikan atau program studi yang bisa ikut PPG guru kelas harusnya itu bisa memilih formasi guru kelas P3K. Nah, harusnya seperti itu meskipun tidak memiliki serdik. Harusnya seperti itu ya. Semoga pemerintah bisa membuat kebijakan baru bahwa guru yang tidak memiliki serdik misalnya bahasa Indonesia itu dipastikan itu bisa mendaftar guru kelas. Harusnya sih seperti itu. Harusnya ada kebijakan seperti itu ya. Meskipun ada SE terbaru namun di SE itu masih membingungkan karena tercantum sertifikat pendidik. Harusnya ya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini yang membentur persoalannya. Dari sekian banyak tadi komentar atau keluhan dari teman-teman guru honorer, sebenarnya aturannya mengatur ada di sini teman-teman ya. Peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021, tepatnya di pasal 29. Nah, di pasal 29 ayat 1 itu pelamar untuk seleksi kompetensi 1 ya. Ini untuk kompetensi 1 hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. 1. THK 2, B. Guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di poin B ini atau di ayat 2,
Memang jelas bahwa pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memilih kebutuhan PPK dengan ketentuan sebagai berikut. Berarti ini untuk kompetensi tahap 1. Teman-teman harus paham ya. Ini untuk kompetensi tahap 1. Kami tidak mengetahui apakah ini aturan masih berlaku di kompetensi tahap 2 atau kompetensi tahap ketiga, karena tadi di sini jelaskan pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memilih kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Pada ayat 1 berarti pada ayat yang admin bacakan sebelumnya. Jadi mudah-mudahan nantinya ini ada kebijakan, ada perubahan kebijakan di tahap 2, yang mana setiap guru honorer yang tidak memiliki formasi bisa jadi ya, bisa saja melamar ke sekolah lain meskipun sudah ada guru honorer yang ada di sana. Dan itu berlaku di tahap 3 sebenarnya teman-teman ya. Berlaku di tahap 3 ya. Seperti itu. Nah, di sini dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini. Pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai. Nah, bagian B, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A itu tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, seperti itu, tidak bisa dilamar di sekolah lain kalau sudah dilamar oleh guru honorer yang ada di sekolah induk tersebut. Nah, ini untuk tes kompetensi tahap pertama teman-teman ya. Kalau tahap ketiga kan setiap guru honorer itu sudah bebas lintas kabupaten dalam satu provinsi, jadi tidak ada masalah ya. Seperti itu. Jadi jika seandainya ini yang di poin B ya, ini yang di poin B, terutama ini yang kata-kata ini dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain, itu sedikit diperbaiki ya, bukan diganti teman-teman ya, karena aturan itu susah untuk diganti. Artinya diperbaiki atau dipoles sedikit saja, eh, yang memberikan ruang kepada teman-teman guru honorer yang tidak memiliki formasi untuk tetap ikut mendaftar atau ikut tes kompetensi di tahap 1 seperti itu ya. Jadi aturan ini perlu dipoles sedikit saja ya, mungkin 1% saja dipoles. Ini kata-katanya huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, itu dipoles sedikit, saya jamin bahwa semua guru honorer bisa menjemput tesnya sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Mas Menteri Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim. Seperti itu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.